Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potter Spesial Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Wakil Ketua Muhammadiyah Daerah Makassar, Bapak Kiai Haji Sudirman SAG. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas seperti apa sih Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di tanah air, bahkan di tingkat Asia, dengan jumlah anggota mencapai jutaan. Muhammadiyah sejak didirikan tahun 1912 oleh mendiang almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, sampai detik ini on the track dalam visi mencerdaskan bangsa dengan membangun beragam fasilitas pendidikan. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi program ini bahkan telah menyentuh tingkat desa dan kecamatan. Seperti apa Muhammadiyah manajemen organisasinya sehingga berkontribusi besar terhadap pembangunan di tanah air, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sapa dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keren Pak Kiai. Madecing. Alhamdulillah Pak Kiai ya. Walaupun suasana politik masih sudah mulai memanas, hati dan pikiran harus tetap Iya, dingin saya ya kira Pak Kiai. begitu. Itu tetap kita itu tidak boleh terpengaruh. Jadilah kita seperti kulkas, dingin di dalam, tapi begitu kita keluar hangat. Masya Allah. Bisa menjadi solusi apabila ada individu atau sekelompok orang yang kepanasan ya Pak Ustaz ya. Iya. Kadang-kadang panas itu dibutuhkan, tapi jangan selamanya panas. Kadang dingin juga dibutuhkan. Pak Kiai, ini kurang dari setahun Iya. kita kembali diperhadapkan oleh pesta akbar demokrasi di tanah air. Nah, Bukan hanya parpol, iya. sebagian besar juga ormas sudah mulai kasak kusuk untuk memanaskan mesin politiknya. Bagaimana dengan Muhammadiyah Pak Kiai? Iya, Muhammadiyah itu punya berpolitik dengan cara yang unik dan tersendiri. Yang uniknya. Ya, Muhammadiyah itu berpolitik. Cuma Muhammadiyah itu menempuh jalur politik tidak dengan praktis merebut kekuasaan, tidak. Masya Allah. Tapi dia mempengaruhi kekuasaan. Mempengaruhi kekuasaan. Iya. Iya. Dia berpikir kekuasaan tapi tidak merebut dan tidak merebut secara praktis. Kenapa? Karena biasanya kalau partai politik, apalagi kita praktis, biasanya ada dua manusia di dalamnya. Yang pertama, ada golongan disebut dengan golongan loyal, dan ada golongan yang disebut dengan koalisi. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu loyal dan oposisi itu kita satukan menjadi loyal semuanya. Ya, kalau Muhammadiyah itu tidak mengenal oposisi, semuanya kawan. Semuanya kita menjadi bagian dari dakwah dan alat perjuangan semua. Muhammadiyah berpolitik dengan gayanya seperti itu. Tidak kasak-kusuk dengan kekuasaan, tetapi sangat memperhatikan kekuasaan, sangat dekat dengan dalam artian bagaimana mempengaruhi kekuasaan. Lobby itu inti. Bahasa komunikasi, bahasa silaturahim, ide, gagasan, membangun peradaban, itu kunci. Peradaban menjadi kunci, bukan kekuasaannya. Berarti itu ya. Dengan jumlah anggota yang sampai puluhan juta ya Pak? Saat ini. Insya Allah tidak kurang dari 25 juta. Masya Allah. Tidak kurang dari anggota. 25 juta. Wajar kalau dikatakan bahwasanya Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi massa terbesar di dunia bahkan ya Iya, Pak. saya sedikit baca fakta ya. Saya baca fakta dengan data. Kalau jumlah loyalitas kita, penduduk kita atau anggota kita dan simpatisan itu tidak kurang 25 juta. Yang kalau mau mendukung sebuah partai kan ya sudah luar biasa kan. Tapi Muhammadiyah itu semua yang di luar 25 juta itu adalah menjadi semua adalah sahabat juga. Karena itu tidak boleh ada posisi. Tanah yang dibangun misalnya di atas Muhammadiyah ya, Kalau kita mau hitung ini, ada data menunjukkan itu tidak kurang dari 21 juta kilometer. 30 kali negeri Singapura.
Ini mayoritas fasilitas pendidikan ya Pak? Iya, termasuk pendidikan karena sekolah itu 19.957. Ini belum data terakhir ini ya. Artinya belum tahun ini. Kita kan tiap tahun pergolakan pendidikan. 13.000 masjid dan musola. 13.000. Ya, kemudian 635 panti asuhan. Kemudian 437 Baitul Mal wa Tanwir. Kemudian 176 universitas. Se-Indonesia? 107 ya se-Indonesia. Masya Allah. Indonesia. 102 itu pondok pesantren. 102. 765 bank perkreditan. Syariah. Iya syariah. Kemudian semua ini adalah bagian dari merancang Muhammadiyah dengan peradabannya. Ya, semua itu. Dengan jumlah anggota yang mencapai kurang lebih 25 juta. 25 juta, Iya. fasilitas yang dibangun di atas tanah Muhammadiyah Tidak kurang dari 21 juta tidak kilometer. kurang dari 21 juta kilometer. Iya. Ini sama halnya menggambarkan bahwasanya Muhammadiyah itu organisasi yang mandiri, organisasi yang Oh mapan. iya, insya Allah Muhammadiyah itu kita usahakan membangun mentalitas kaya namanya al-agniya. Tidak pernah Artinya kita itu cenderung bangga memberi, bukan cenderung mengada. Jadi kita tidak terkatung-katung oleh pemerintah, tidak. Tidak pernah berpikir untuk bagaimana terjun langsung ke dunia politik dengan jumlah basis massa yang sangat besar. Itulah seperti yang saya katakan bahwa Muhammadiyah itu punya cara berpolitik yang sangat unik. Dia mau merangkul semua warga bangsa ini dengan tidak ada istilah oposisi, tetap ya bagaimana merancang kekuasaan tetapi tidak terlibat dalam artian praktis kekuasaan. Berarti saya bisa menangkap Iya. ya kader-kader Muhammadiyah ini berdiaspora ke beberapa partai politik. Oh juga, iya ya? jelas. Secara Dan itu personal. uniknya, itulah uniknya. Jadi Muhammadiyah secara organisasi, ya dia tidak menganut partai politik tertentu. Karena ini kita tidak mau menjadikan ada loyalitas nanti ada oposisi. Yeah. Nah, tetapi person-person orang-orang yang menjadi pengurus-pengurus Muhammadiyah, ya, dan orang-orang yang komitmen dengan Muhammadiyah, berjuang untuk Muhammadiyah secara perorangan dipersilakan kemana saja. Silakan kemana saja. Yang cocok jelas tentu dengan ya plafon kerja Muhammadiyah dengan partai tersebut. Pak Kiai yakin Iya. bahwasanya dengan pola politik seperti ini mampu menjadi penyeimbang peta perpolitikan di tanah air? Iya, insya Allah kami yakin Muhammadiyah ini kan memberi untuk negeri dan mengamankan negeri, mencintai negeri, membangun peradaban dan itu visi politiknya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah ini sudah 100 tahun lebih, 1 abad lebih ini. Ya sudah 1 abad masih bisa berkiprah dengan satu konsep memberi untuk negeri. Memberi untuk negeri. Pak Kiai, ini kan berbanding terbalik dengan Iya. pencapaian Muhammadiyah di sektor di dunia kesehatan dan pendidikan. Iya. Kok bisa seperti itu Pak Kiai? Iya, kalau Muhammadiyah ini misalnya dengan kesehatan, coba kita belajar ya waktu kasus Covid kemarin. Iya. Di saat itu susahnya luar biasa itu menampung orang sakit, Muhammadiyah membuka rumah sakitnya yang sekian ratus itu. Bahkan Muhammadiyah rela menangani lebih dahulu, membiayai lebih dahulu. Bahkan kemarin ketika BPJS bermasalah, Muhammadiyah lebih 100 miliar. Itu adalah memberi untuk negeri. Pak Kiai, semakin tertarik saya membahas pola pergerakan Muhammadiyah di dunia kesehatan dan pendidikan. Kita tahan Iya. dulu Pak Kiai. Iya. Setelah pariwara yang satu ini. Kita kembali ke program Potere Spesial Podcast. Pak Kiai, Iya. infrastruktur pendidikan kesehatan Muhammadiyah bangun sejak tahun 1912. Iya. Ya. Pendiri founding fathernya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup sampai sekarang. Apa sih yang menjadi melatar belakangi visinya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masih dipegang teguh oleh kader-kader Muhammadiyah padahal jaraknya ini sudah ratusan tahun ini Pak Kiai? Ya, alhamdulillah disitulah kehebatan sang pendiri Muhammadiyah ini Kiai Ahmad Dahlan karena boleh dikatakan kokoh. Lebih 100 tahun, 1 abad ini masih justru semakin subur di mana-mana.
semakin subur di mana-mana. Apa menjadi pertama saya kira pemikiran Kiai Dahlan itu membaca masa depan, membaca ke depan. Dia tidak terikat oleh zaman, tetapi melampaui zaman. Dia sudah memikirkan apa yang mau terjadi dan dia tidak melawan fitrah kehidupan, tapi dia membangun kefitrahan kehidupan. Sehingga di mana ada manusia itu cocok untuk Muhammadiyah. Masya Allah. Amin, Ya, amin, amin. pokoknya di mana ada pergerakan pasti cocok untuk Muhammadiyah. Di mana ada pendidikan cocok untuk Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu hadir untuk manusia. Dia tidak membelakangi manusia, dia tidak melawan manusia. Karena itu ya kita bangun sekarang komitmen Muhammadiyah itu berkemajuan, berkeunggulan. Artinya ya kita cuma tidak hadir hanya mengisi bumi ini, tapi kita harus unggul. Masya Allah. Kita harus unggul, kita harus memberi, kita harus hadir sehingga Muhammadiyah ini semakin kokoh, semakin kokoh. Apapun yang terjadi, hiruk pikuk di luar, Muhammadiyah tetap tenang saja. Tetap tenang. Unik memang. Ya. Iya. Dia bagaikan pohon yang tinggi, memang ditiup angin kencang, tetapi begitu anginnya sudah berhenti kan kembali normal. Pohonnya kembali tegak. Pohonnya kembali tegak. Pak Kiai, banyak yang bertanya-tanya. Ini Muhammadiyah bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun universitas ini. Uangnya dari mana itu Pak Kiai? Ya, itulah Muhammadiyah yang unik. Ya, kalau kekayaan Muhammadiyah kan tidak ada yang mengalahkan. Ya, seandainya ada semacam riset dunia, maka organisasi terkaya dunia saya yakin pasti menempatkan Muhammadiyah. Ini asetnya diperoleh dari mana? Ada konstitusi pemerintah atau apa ya? Tidak. Oh, tidak ada. Tidak ada ketergantungan. Tapi kita tidak menghalangi pemerintah. Ya, benar. Karena Muhammadiyah ini adalah bagian dari pemerintah. Pemerintah adalah bagian dari Muhammadiyah kan. Sumber asetnya dari mana? Satu infak jelas. Infak anggota. Kemudian pendapatan amal usaha. Kita membangun unit-unit usaha, kita membawa UMKM jelas. Kita satu punya majelis khusus yang menangani itu. Bahkan ada unit usaha seluruh Indonesia ini berkelanjutan. Dan itu satu bagian jadi infak anggota. Jadi anggota itu sudah terbiasa memberi. Ada standarisasi atau? Tidak ada juga karena ya artinya kan ada namanya iuran anggota itu per 5 tahun biasa dirubah. Tetapi yang jelas Muhammadiyah itu adalah kenikmatannya itu bukan menerima, kenikmatannya bisa memberi. Sehingga di mana-mana coba kita lihat bangun sekolah, bangun masjid. 13.000 masjid itu dari mana uangnya? Ya, ini publik kadang bertanya ini Pak Kiai. Ini duitnya dari mana? Apakah ada donatur dari timur? Ada. Dari Timur Tengah kita atau semua apa? ini begitu menjadi warga Muhammadiyah, kita sudah siap menjadi donaturnya. Masya Allah. Yang 25 juta orang ya. Coba kalau 25 juta orang itu kita kali 100.000 saja per bulan. Masya Allah. Berapa yang aset yang bisa dihasilkan? Benar. Dan karena itu Muhammadiyah ini insya Allah dia tidak terpengaruh oleh pergantian kekuasaan siapapun yang terganti. Fleksibel ya? Iya, dia sangat fleksibel. Tetap pada visi awal tahun dia 1912 itu ya Pak? Iya, Pak Kiai, tetap berjalan dengan di Makassar sendiri Pak Kiai? Iya. Ini kan saya pernah tinggal di Minahasa Pak Kiai. Iya. 15 tahun yang lalu kalau saya balik ke rumah itu, waduh, saya kadang enggan menoleh ke kanan kalau lewat di dekat kampus Muhammadiyah. Sekarang Masya Allah sudah buka fakultas kedokteran itu Pak. Betul. Itu total aset di universitas itu sendiri sampai sejauh ini tercatat berapa Pak? Miliar ya. Karena kan kita ini kalau Muhammadiyah ini secara organisasi dia menyangani yang pokok ya. Nanti universitas kita kan punya penguasa tersendiri dalam artian rektor itu yang paling tahu ya. Saya tidak tahu persis tapi ya bisa kita lihat dan lirik itulah. Sudah sekarang tahun lalu ya sudah buka fakultas kedokteran. Sudah berjalan. Sudah berjalan sekian. Ini kan bisa menjadi tolak ukur apabila satu universitas baik negeri maupun swasta kalau sudah ada fakultas kedokterannya berarti secara finansial ini sudah sangat mendukung ini ya. Iya, alhamdulillah bahkan ini fakultas kedokterannya kan sudah membangun juga rumah sakit. Rumah sakitnya di Hertas Sening itu. Di Kabupaten Goa. Iya, Kabupaten Goa. Jadi insya Allah jadi dokter nanti insya Allah tidak ada menganggur kan karena kembali dipekerjakan. Kembali dipekerjakan. Untuk fasilitas pendidikan sendiri selain universitas di Makassar ini ada berapa sekolah unggulan yang dimiliki Muhammadiyah? Saya kira banyak kan tergantung juga dari tingkatannya. Ada STK-nya, ada SD-nya, dan ada SMA-nya ya. Dan ini ada satu
satu menteri tersendiri di Muhammadiyah itu menangani, namanya Majelis Dikdasmen, jadi perguruan SD sampai SMA, kemudian perguruan tinggi ada tersendiri. Itu dikelola secara berkeunggulan dan berkemajuan insyaallah ya, seperti itu. Jadi di Muhammadiyah ini alhamdulillah kita tidak membutuhkan panggung yang sempit, karena panggungnya sudah ada sekolah, sudah ada perguruan tinggi, sudah ada masjid, sudah sangat luar biasa. Dan untuk anggota atau kader Muhammadiyah ini punya fasilitas khusus ya kalau dia mau, atau sama dengan warga lainnya, Pak? Kalau masuk dari anggota Muhammadiyah, tidak. Kalau gitu untuk menikmati fasilitas itu ada tidak pembedaan dengan warga biasa? Oh, biasanya ada kebijakan tersendiri, meskipun ya secara khusus tidak ada, tetapi ya Muhammadiyah itu kan juga punya perasaan juga. Tidak pernah belum berpikir untuk menyentuh money oriented? Oh ya, saya kira kita ini selalu dulu kita pegang dari awal ya, 1912 itu selalu pendiri ini mengatakan hidupilah Muhammadiyah. Jangan cari hidup di Muhammadiyah. Artinya itu sebuah seruan besar bagaimana menjadikan jati diri kita itu siap memberi, bukan mengambil dari persyarikatan dari Muhammadiyah, tetapi memberi untuk persyarikatan. Dan komitmennya harus dibangun. Muhammadiyah itu sudah terbiasa membangun komitmen memberi negeri, memberi untuk rakyat, memberi untuk bangsa, memberi untuk umat, memberi untuk anggota. Jadi sehingga kita tidak pernah kecewa. Saya secara personal sangat terkagum-kagum Pak Kiai. Jujur karena sempat tadi Pak Kiai mengatakan bahwasanya apa yang dibangun, apa yang dimiliki Muhammadiyah sampai sejauh ini itu sama halnya sangat minim kontribusi pemerintah di dalamnya. Iya. Sangat minim. Berarti secara finansial Muhammadiyah sudah menjadi organisasi yang mandiri. Iya. Alhamdulillah ya, kita tetap melibatkan pemerintah karena itu bagiannya, apalagi regulasinya. Tidak bisa dipisahkan kebijakan. Ya, tetap kita menjadi bagian dari pembangunan struktural itu semuanya. Kita tetap bagian dari pemerintah, tapi lagi-lagi Muhammadiyah itu tidak berharap hanya kepada pemerintah. Sama sekali tidak menyentuh politik praktis ya Pak. Iya, saya kira kita tidak membangun politik praktis. Tapi di setiap periode ada perwakilan Muhammadiyah di kabinet. Oh iya, jelas, harus. Itulah uniknya Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah punya bargaining yang kuat dari pemerintahan ya, dari sisi politis. Iya, dari sisi politisnya itu kita tidak merebut kekuasaan, tapi begitu orang membagi pasti kita punya dapat jatah. Pak Kiai, iya. Saya dengar kabar di hari Minggu nanti atau hari Sabtu nanti ada acara atau kegiatan Muhammadiyah di Kota Makassar. Iya. Seperti apa detailnya kita akan bahas setelah pesan pariwara berikut. Boleh. Terima kasih masih bersama kami di program Potere Spesial Podcast. Tidak terasa ini Pak Kiai sudah berada di segmen terakhir, segmen 3 di program Potere Spesial Podcast. Iya. Saya ingin tanya Pak Kiai, sejak kapan Pak Kiai gabung di Muhammadiyah? Sejak kapan ya? Sudah cukup lama karena duduk di periode ini pernah sebagai bendahara di Muhammadiyah. Ya. Jadi saya untuk pergerakan keuangan di Muhammadiyah. Saya pernah bendahara, kemudian wakil ketua, kemudian juga sekarang sampai masih wakil ketua. Wakil ketua. Jadi saya mengatakan bahwa perjalanan hidup yang paling nikmat itu kalau masuk di Muhammadiyah. Kenapa nikmat? Kita tidak punya musuh. Semua kita rangkul. Ini Pak Kiai, ini dijawab dengan jujur Pak Kiai. Iya. Ini statement ini berlandaskan dirasakan setelah Pak Kiai gabung di Muhammadiyah atau memang Pak Kiai dikader oleh keluarga besar Muhammadiyah di lingkup keluarga. Ya, ada benarnya juga dari keluarga, ada pengaruh. Ada juga memang nilai-nilai kebahagiaan itu setelah kita memang menjadi warga Muhammadiyah. Tertanam sedemikian rupa, berproses secara alami. Akhirnya memang merasakan bahwa kalau mau merasakan tenang, kembali ke Muhammadiyah. Banyak yang bertanya, apa syaratnya mau menjadi kader Muhammadiyah? Anda terlalu sulit. Yang pertama Anda setuju dengan visi misinya Muhammadiyah kan? Itu saja yang paling pokok.
Mencerdaskan salah satunya. Karena salah satunya ya Mencerdaskan kehidupan mencerdaskan bangsa. Karena yang melahirkan pembukaan Undang Dasar 45 itu kan tokoh-tokoh Muhammadiyah, Ki Hadikusumo itu. Hadikusumo. Iya, termasuk ya banyak tokoh-tokoh besar, Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman, ya Hamka. Artinya negeri ini adalah didirikan oleh Muhammadiyah. Kita tidak boleh, tidak bisa pungkiri sejarah Dan itu. sampai sejauh ini masih tetap melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim Oh yang jelas, kita tetap melahirkan. Jadi biasanya ada dibutuhkan negara. Iya, Terakhir, contohnya Pak Amin Rais ya Pak Kiai ya. iya. Sekarang kita punya sekolah ini sekarang ada namanya MBS. Yes. Iya, jadi itu sudah membangun boarding school di mana Muhammadiyah itu melahirkan ulama intelektual dan intelektual yang ulama. Oh iya. Ya, kita Harus satu paket ini Pak. iya, Pak Kiai, ya? harus satu paket. Harus satu paket. Tidak Harus boleh satu terpisah. paket, tidak boleh Kalau terpisah. cuma jadi ulama ya tidak Ya, memahami dia nanti konteks tidak kekinian. membaca kekinian. Ya, benar. Dan Muhammadiyah itu berkemajuan. Dia cerdas membaca kitab, membaca juga kehidupan kemanusiaan. Tidak boleh hanya membaca hanya yang tertulis, tapi membaca yang tidak tertulis. Ya, kita ini membaca zaman, membaca kehidupan. Termasuk di Makassar ini, alhamdulillah, ini kita merancang peradaban 5 tahun ke depan. Jadi acara Makassar? ya di Makassar 5 tahunan itu. Iya, iya. 5 tahunan. Ini yang di hari Sabtu nanti ya? Ini Pak? hari Sabtu. Kan kalau di musyawarah tertingginya Muhammadiyah kan muktamar. Muktamar. Nah, kemarin kita di Solo itu. Solo ya. Nah, kemudian turunannya itu ke Muswil, musyawarah wilayah kemarin di Endrekan. Endrekan. Nah, kemudian sudah tingkat provinsi, tingkat daerah. Ya, tahun ini harus selesai mulai dari tingkat tertinggi pusat, kemudian wilayah, kemudian daerah, dan kemudian nanti cabang dan ranting ke bawah. Masya Allah. Itu berurutan berjenjang, itu harus selesai. Jadi ini Muhammadiyah Kota Makassar kan harus hadir menjawab tantangan kehidupan di Kota Makassar. Harus menjadi mitra pemerintah. Karena Muhammadiyah itu hadir adalah sekali lagi memberi. Jadi di hari Sabtu nanti ini Pak Kiai apa yang akan dirumuskan nanti di acara muslim? Iya, di hari Sabtu ini adalah pembukaan musyawarah daerah itu. Iya. Jadi kita akan insya Allah di Karebosi, Karebosi. kita akan lahirkan kurang lebih insya Allah. Tadi catatan panitia kepada saya kurang lebih hampir 3.000 orang kita akan hadirkan. Itu dibatasi sekali. Yang akan hadir? Ya dibatasi sekali. Ya dibatasi sekali. Kemudian hari Sabtu itu, nah kan hari Sabtu itu musyawarah pembukaan. Sekaligus malamnya sudah jenjang pemilihan. Malam itu malam Ahad atau Sabtu malam kita sudah pemilihan untuk pemimpin Muhammadiyah Makassar 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Nah hari Ahad itu Pak Kiai mencalonkan diri? Jadi insya ketua? Allah. Masya Allah. Insya Allah. Iya. Sebagai calon apa yang jargon yang Pak Kiai usung nantinya di hari Sabtu ini? Mau Iya. dikemanakan Makassar misalnya dari perspektif Muhammadiyah? Iya. Saya kira kita di Muhammadiyah itu tidak ada istilah kalah, semuanya menang. Siapapun yang terpilih Unik, nanti ya. unik memang, Di situ memang. makanya Muhammadiyah itu dari musyawarah ke musyawarah itu jarang ribut. Karena semua dimenangkan. Tidak seperti ormas-ormas yang Iya. lainnya. Lebih besar gaung bentronya dibanding apa Iya, yang dirumuskan pada karena saat dia itu. sudah visi yang dia bangun itu bukan visi memberi, Sudah. visi mengambil. Tanda kutip sudah mulai terkontaminasi. mungkin. Iya, ya itu kita berdoa itu jangan sampai terjadi. Masya Ya, Allah. kita Ada, ini ada berapa calon di hari Sabtu nanti Pak Kiai? kan itu uniknya di Muhammadiyah, kita akan seleksi itu 141 calon, Figur, ya. kemudian figur, kemudian diseleksi menjadi terakhir itu 54 dan kemudian 54 akan diseleksi itu menjadi 39, dari 39 akan diseleksi menjadi tinggal itu 13. 13, Masya Allah. 13. Pak Ketua, Iya. ini yang saya menjadi penasaran, mungkin juga Iya. pemirsa kami di NSTV ini Iya. banyak bertanya, bagaimana sih pola kaderisasi di Muhammadiyah? Apakah kader-kader yang masih muda secara usia itu bisa mendapat proporsi posisi yang memiliki tanggung jawab yang besar misalnya Pak? Oh iya, bisa, kita tidak halangi, cuma kan menjadi pemimpin di Muhammadiyah itu juga ada aturan-aturannya. Betul. Ada termasuk pernah menjadi pimpinan satu ya di ranting, Ya, di ranting, cabang. cabang. Ya, kemudian di
minimal 1 periode ini di pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian minimal dulu semacam sebelum menjadi presiden kan ada menteri, ada menteri-menteri masing-masing itu, masing-masing itu berada di majelis-majelis. Singkat saja Pak Kiai, ya. di hari Sabtu nanti apa yang Pak Kiai harapkan nantinya? Ya, mudah-mudahan khususnya dampak positif untuk Kota Makassar. Ya, saya kira sesuai dengan tema kita ini, bagaimana Muhammadiyah bisa berkontribusi besar terhadap Makassar. Itu yang pokok. Muhammadiyah itu selalu berpikir adalah beramal, bukan main sinetron dengan kata-kata. Tapi dia hidup memang bagaimana dia dibutuhkan umat di Makassar ini. Mudah-mudahan di hari Sabtu itu dirumuskan ide-ide yang cerdas untuk bisa diaplikasi dan dikerja untuk 5 tahun ke depan. Amin, amin, ya, amin. jadi pemimpin nanti kita ke depan ini ya, kita mudah-mudahan ya insya Allah memilih diantara ya tentu yang terbaiknya warga Muhammadiyah Kota Makassar, karena tidak ada yang tidak ada yang yang kader-kader yang langsung jadi pemimpin, harus melalui pembibitan dari bawah. Kami berharap apa yang menjadi ikhtiar kita di hari Sabtu itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, bantu doakan kami dampak semua. Positifnya itu terasa langsung oleh warga Makassar pada khususnya dan Sulsel pada umumnya. Iya, mudah-mudahan kita berharap warga Muhammadiyah secara khusus dan warga Kota Makassar dan ya umat ini secara keseluruhan. Karena Sulawesi Selatan ini ada kan di Makassar. Masya Allah. Nah, sehingga Makassar ini menjadi bagian itu adalah mewakili Sulawesi Selatan. Pak Kiai. Iya. Ini di setiap tahun menjelang Idul Fitri dan Idul Adha sering terjadi rasa penasaran di tengah-tengah umat, termasuk saya pribadi ini Pak Kiai. Iya. Pak Kiai. Apa sih penyebabnya itu Pak Kiai? Bukan sering juga, tapi ini sesuatu yang fenomena hampir terjadi setiap tahun. Kenapa bisa berselisih waktu itu orang Idul Fitri dengan Idul Adha, pemerintah dengan Muhammadiyah Pak Kiai? Ya, itu kan soal metode saja. Itu. Soal metode. Soal metode itu ya kan tidak ada yang secara baku. Masya Allah. Ya. Nah, secara tidak ada cara baku. Jadi ada orang kemarin sudah lebaran tanggal 1, ada lebaran tanggal 2, tidak ada yang lebaran tanggal 2. Semuanya tanggal 1 Syawal. Hanya menentukan 1 Syawalnya itu kan sebuah metode. Karena metode ini belum seragam, ini sebuah ijtihad ormas itu ya maka hasilnya pasti beda. Dan saya kira Muhammadiyah dengan cara seperti itu menentukan, ya kita hargai semua orang. Yang penting kan begini, jangan cenderung menyalahkan orang. Kayaknya sudah bukan barang baru, sudah sekian lama itu berbeda dan kita nikmati saja. Kita nikmati saja perbedaan. Jadi Muhammadiyah itu sangat menghargai perbedaan. Termasuk saya pribadi Pak Kiai. Iya. Kemarin itu saya Idul Adha, Idul Fitri itu hari Jumat. Hari Jumat. Saya ikut penentuan 1 Syawalnya Muhammadiyah. Iya. Tapi semua keluarga saya di rumah itu di hari Sabtu dia beridul Fitri. Saya yang saya tempati itu khutbah di Sidrap. Istrinya dan sebagian anaknya itu ikut lebaran hari Jumat karena saya khatib. Tapi suaminya dan sebagian anaknya itu besok. Ini salah satu rahmatan lil alamin. Iya, kita begini, jangan memaksakan. Pintu surga itu lebar. Masya Allah. Kita tidak usah batasi pintu surganya orang. Dan kita tidak mencampuri dan kita tidak bertanggung jawab pilihannya orang. Harus kita yakin dengan pilihan tak masing-masing. Jadi menurut saya itu butuh dikomunikasikan. Hisab itu seperti apa pilihannya Muhammadiyah dengan hisab hakiki. Saudara-saudara kita itu dengan hisab namanya imkanur ru'ya. Ada juga memang ru'ya. Tetapi semua itu kan tinggal dikomunikasikan saja. Dan kalau berbeda jangan suka menjustifikasi suatu pilihan. Dan jangan perbedaannya yang ditonjolkan. Iya betul. Kan persamaannya begitu banyak. Cuma perbedaannya cuma satu. Waktu pelaksanaan saja. Kan sama-sama aja sholatnya, sama aja yang lain-lainnya. Kenapa yang satu? Dan kita saya kira tidak rugi juga kalau ada tanggal 1 ada tanggal 2 Pak kan. Kiai, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Pokoknya kalau bicara tentang Muhammadiyah itu asyik dan tidak terasa. Asik sekali, betul yang kita katakan Pak Kiai. Iya. Terima kasih waktu dan kesempatan Saya Pak terima Kiai. kasih juga banyak. Closing statement buat pemirsa kami di NS TV Pak Kiai. Iya, pemirsa, saudaraku, ya semoga insya Allah
kita semuanya tetap membangun sebuah komitmen kebersamaan. Boleh berbeda dalam hal tertentu, tetapi jangan kita berselisih dalam sebuah perbedaan. Mari cari persamaan, jangan perbesar sebuah perbedaan. Ya, bahwa itu Muhammadiyah adalah hanya sebuah ormas. Muhammadiyah sebuah ijtihad saja menjalankan Quran dan hadis. Bahagia ke semua, bahagia ke semua, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Pak. Pemirsa Podcast Spesial Podcast, tanpa terasa 30 menit sudah berlalu. Saya bangga, kita bangga, Muhammadiyah lahir di tanah air. Muhammadiyah sejak tahun 1912 di bawah kepemimpinan almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu melaksanakan visi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita nikmati sekarang hasilnya seperti apa. Begitu banyak Universitas Muhammadiyah dibangun di beberapa kota. Begitu banyak sekolah-sekolah yang sampai tingkat paling bawah dibangun di tanah air. Begitu banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang dibangun di negeri tercinta ini, menjadi contoh teladan yang baik untuk ormas lainnya. Lihat Ki Muhammadiyah tidak pernah berpolitik praktis, tapi manfaatnya dirasakan semua lapisan masyarakat. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.